Anda menyaksikan segmen Sosok Pekan ini bersama saya Gina Vita. 5 bulan menuju pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU, ini seperti apa ya dinamika politik menuju pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU? Nah, saya akan langsung ajak Anda pemirsa untuk berbincang bersama dengan, saya akan kasih clue-nya. Politisi senior, wirausahawan, kemudian Wakil Presiden ke-10 dan 12. Nah, sudah tahu dong clue yang saya sampaikan. Pak Yusuf Kalla. Assalamualaikum Pak JK. Salam Vita. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah menerima saya Pak di kediaman Pak JK. Pak JK, ini sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Pak JK. Ini berkaitan dengan dinamika politik Pak JK menuju kontestasi Pilpres. Ini kan 5 bulan lagi Pak, pendaftaran Capres-Cawapres KPU Oktober nanti ya Pak Oktober. ya? Meskipun pemungutan suaranya Februari 2024 Pak. Yang ingin saya tanyakan pertama begini Pak, soal pernyataan Pak JK. Apa itu? Pak JK pernah menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah ini tidak perlu cawe-cawe atau melakukan intervensi terkait dengan proses pemilu 2024. Itu konteksnya apa sih Pak sebetulnya Pak? Saya penasaran. Pertama, cawe-cawe bukan kata saya, kata beberapa teman. Tapi yang penting, ya prinsip demokrasi ialah kedaulatan rakyat. Rakyatnya yang memilih pemimpinnya lewat partai. Karena itu kan pemerintah, apalagi pemerintah yang akan habis masa jabatannya, itu harus betul-betul membina masyarakat, artinya memberikan kesempatan kepada masyarakat secara adil dan terbuka untuk bebas memilih pemimpinnya. Tidak perlu pemimpin itu ke pemerintah itu berpihak kepada satu pihak. Dia harus jujur, karena itulah prinsip pemimpin dalam demokrasi ini, dia harus berdiri di semua golongan. Terkecuali kalau pemimpin itu mau dipilih lagi. Itu memang tidak bisa dihindari karena dia termasuk bagian calon, tetapi tidak boleh mempengaruhi yang lain. Ya harus berjuang sendiri. Oke, nah indikator adanya intervensi berkaitan dengan proses pemilu tuh Pak JK melihatnya apa aja Pak indikatornya? Iya, saya kira sudah sering dibicarakan itu, sudah banyak dibicarakan itu. Dalam perpolitikan Indonesia itu tidak ada lagi rahasia yang terbuka dan tidak tertutup. Semua juga orang pada tahu. Itu politik di Indonesia seperti itu. Rapat di sini 1 jam kemudian orang sudah tahu hasil rapat, gitu kan. Ataupun kata-kata, perilaku, cara, ini penting untuk sekali lagi kita memegang demokrasi itu, pengertiannya ialah kedaulatan rakyatnya yang memilih pemimpin, dan kita pemerintah yang sedang menjadi pemerintah. Kalau saya kan sudah tidak lagi rakyat biasa. Nah, itu harus adil dan terbuka. Oke. Nah, jadi kalau gitu pertanyaannya saya ganti Pak, saya ubah ya. Yang Pak JK rasa ada intervensi ini apakah salah satu indikatornya misalnya Pak, kemarin pertemuan 6 ketua umum partai politik ke istana tanpa kehadiran Nasdem. Itu salah satu indikator menurut Pak JK? Pertama memang dilematis. Nah, kalau itu pertemuan untuk pembangunan berarti harus semua partai yang ada dalam pemerintah harus hadir kan? Tapi kenapa Nasdem tidak di ini? Itu jelas, itu alasan Pak Jokowi bahwa karena dia sudah bukan koalisi lagi, dia ada komisi lain. Berarti itu pengertiannya berbicara tentang politik kan? Nah, ada keberpihakan. Nah, inilah kita tentu harapkan wise atau kebijakan atau kearifan presiden untuk tidak memihak satu sama lain dalam kondisi seperti ini. Seperti itu. Terkecuali kalau incumbent dia ikut pemilih, otomatis berpihak kepada dirinya kan. Kalau misalnya mau maju lagi, tadi saya mengutip pernyataan Pak JK. Oke, tapi menarik nih Pak, ya kan salah satu indikatornya adalah pertemuan kemarin. Saya mengutip pernyataan Pak JK, ada keberpihakan, ada proses intervensi. Bagaimana kemudian kita bisa memaknai ya Pak ya, seorang presiden bisa melakukan proses intervensi, sementara di undang-undang kan disebutkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kewenangan seutuhnya untuk mengusung capres-cawapres. Nah itu gimana Pak? Disitulah masalahnya. Disitulah yang dipersoalkan banyak pihak. Disitulah persoalan yang dipersoalkan. Berikanlah kesempatan yang sama, jangan ada suka dan tidak suka.
di kalangan ya, calon yang diusung oleh partai atau gabungan partai, kan itu semua sesuai dengan undang-undang konstitusi. Kata jangan ada keberpihakan dengan jelas. Oke. Seperti itu. Nah, jadi seberapa signifikan dong Pak JK kalau gitu peran dari Pak Jokowi dalam konteks pemilu 2024 untuk mempengaruhi peta politik? Itu masyarakat yang lebih tahu, Anda politisi lebih tahu, media lebih tahu tentang hari-hari yang berlangsung. Itu kan sangat terbuka kan ya. Iya. Sangat terbuka. Oke, artinya Pak JK meyakini bahwa Pak Presiden ini memiliki peran yang signifikan untuk mempengaruhi peta politik. Bahkan Presiden kan punya kewenangan, kekuasaan, punya aparat, punya juga relawan pemilih-pemilih yang lama yang sekarang masih dipelihara. Nah, yang dikhawatirkan sebenarnya dalam hal seperti itu jangan terjadi kembali kita ke masa lalu. Ya, dicederai demokrasi reformasi dengan kembali ke demokrasi gaya Orde Baru, di mana semua sistem, semua aparat itu diharuskan untuk berpihak, malah tentara pakai jaket kuning. Golkar partai saya dulu tentu ada dosanya kan pada masa lalu, tapi itu kan sangat tergantung pemimpin pada waktu itu. Jangan lagi kembali ke situ. Karena kita sudah terbukti cara itu akhirnya merusak sistem kita. Akhirnya timbul masalah, timbul reformasi. Berapa korban reformasi akibatnya seperti itu. Termasuk juga pemimpin waktu itu menjadi korban akibat apa yang dilakukannya pada waktu itu. Jadi kita ingin jangan berulang seperti itu. Ini untuk kebaikan semuanya, bukan soal menang atau tidak, kebaikan untuk semua, untuk menjaga seperti itu. Oke, Pak. Tapi saya penasaran, ini publik tentunya juga penasaran ya. Bicara soal netralitas, soal perpihakan tadi, hubungan Pak JK dengan Pak Jokowi itu sejauh ini seperti apa, Pak? Iya, baik-baik saja. Minta maaf itu Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta di gubernur, saya kan yang ngajak kan. Saya membawa, saya yang atur, saya minta izin ke. Dan saya wakilnya di presiden. Itu kita itu 10 kadar hubungannya udah lama sekali ya, Pak ya? Lama sekali. Beliau ragu ke Jakarta jadi gubernur. Enggak, Pak, jangan ragu, kita yang ngatur. Jadi bagi saya hubungan itu punya historis. Jadi saya tidak ada maksud apa-apa. Karena kalau maksud apa-apa, ya saya sendiri juga merusak tokoh yang saya dukung dan saya bawa ke Jakarta. Boleh tanya beliau, boleh tanya siapa saja, siapa yang bawa. Artinya kan kadar hubungan sudah terbangun sejak lama ya Pak, sejak zaman beliau ini di Solo. Jadi, artinya bukan soal pribadi ini kita bicara. Soal jangan sistem itu dirusak, jangan demokrasi itu kembali kepada zaman lagi Orde Baru, disuruh nanti aparat memihak dan sebagainya. Itu akan nanti belakangnya timbul konflik masyarakat. Kalau terjadi konflik masyarakat, kita semua rugi kan. Jadi yang disoroti Pak JK itu pemirsa soal konteks dalam demokrasi ya. Itu yang ditekankan Pak JK. Pilihan masyarakat kita harus hormati. Pak, tapi saya penasaran gitu. Saya ingin dalami lagi pernyataan tadi Pak JK yang mengatakan hubungan Pak JK dan Pak Jokowi itu kadar hubungan sudah lama sejak zaman Pak Jokowi itu di Solo. Sampai saat ini masih berkomunikasi Pak JK? Iya, beberapa bulan terakhir karena beliau sibuk, walaupun saya minta waktu, mungkin beliau sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk ketemu. Oh, jadi Pak JK sempat mau bertemu dengan Pak Presiden? Ya, dulu kita selalu, waktu saya berhenti, beliau bilang kita tiap bulan ketemu. Saya bilang jangan tiap bulan itu lama, sekali 2 bulan aja lah. 2 bulan tuh Pak? Jadi itu tiap 2 bulan saya ketemu beliau. Kita diskusi apa saja tentang keadaan ekonomi, politik, yang memberikan saran untuk apa. Macam-macam ya Pak ya? Macam ya. Kapan itu Pak terakhir yang setiap bulan itu bisa ketemu, ngobrol banyak? Ya, mungkin 6-8 bulan lalu, enggak
6 sampai 8 bulan lalu. Nggak pernah ketemu. Sekarang nggak pernah ketemu lagi. Ya. Alasannya apa, Pak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke. Nah, ketidaktahuan soal alasan itu nanti saya akan dalami lagi, Pak JK. Tapi Ya. kita jeda dulu. Sosok pekan ini akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.